Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati guru-guru saya yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga mustami radio-radio yang turut menyiarkan siaran langsung di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Pagi ini kita akan melihat ada satu yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka. Kapan? Waktu beliau Isra Mi'raj. Waktu beliau Isra Mi'raj dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah berbagai macam tamsilan. Salah satu tamsilan menurut riwayat Tirmizi, Rasulullah melihat manusia-manusia yang sedang meminum minuman keras. Dalam Al-Quran dikatakan hamimau warasakha, meminum minuman yang panas, yang minuman itu dari nanah. Mereka rame-rame minum minuman dari nanah, lano bahasa Aceh. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Mereka itu, wahai Muhammad, banyak golongan di situ, 4 golongan. Tapi sudah menyatu semuanya. 4 golongan itu sudah menyatu. Siapa? Yang pertama, orang-orang produsen minuman keras di dunia. Pabrik bir, pabrik je. Nyan pabrik produsen yang menanam nira, yang menanam anggur untuk dijadikan minuman keras. Yang kedua siapa? Yang memperdagangkan. Tuki-tuki yang Pueblo kirim ke Aceh, kirim ke dari Aceh, kirim ke Semelu, kirim ke Sabang, mesti haji. Nya nuraka lang nuraka meminum nanah juga. Hamimau warasakha. Nya dalam surah Al-Qalam. Dalam surat An-Naba. Yang ketiga, yang mencatat. Ini dikirim 3 lusin ke sana, ke hotel itu 2 lusin. Misalnya ini itu yang mencatat, yang mengangkut. Itu termasuk yang memakan nanah hari akhirat. Yang sangat menakutkan, yang memberi izin adanya minuman keras di dunia ini juga penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita takuti. Alhamdulillah kita tidak termasuk orang-orang itu. Pak Jokowi, alhamdulillah, beliau mampu mengalahkan setan. Beliau pertama telah memberi izin, sehari kemudian beliau cabut, tidak mengizinkan lagi, karena beliau menerima masukan dari ulama Muhammadiyah, dari ulama NU, beliau tarik. Mudah-mudahan
presiden kita diampuni oleh Allah dan mendapat pahala, karena beliau telah mencabut izin, tidak boleh ada lagi minuman keras dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak Presiden Haji Muhammad Jokowi. Tetapi kalau Bapak tidak mencabut, besar kali pahalanya, besar kali dosanya, besar sekali. Apalagi kalau kita minum minuman keras, seteguk kita minum, itu tidak diterima salat kita. Yang pertama sehari seteguk, 1 gelas 1 bulan, 1 gelas 1 bulan. Apalagi 1 botol setahun tidak diterima ibadah kita. Dan Imam Tirmidzi dalam hadis mengatakan, orang yang meminum minuman keras itu sayang sekali berzina terus-menerus dengan istrinya. Nikah bata. Minum minuman keras, tidur dengan istri kita, seperti berzina. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minuman keras itu adalah al-kabair, salah satu dosa besar. Bagi orang Islam, sedikit atau banyak, itu hukumnya haram. Ulun sabo teguk, haram juga. Satu tetesan, haram juga. Jadi tidak sepatutnya orang Islam minum minuman keras. Apa yang ditulis oleh Ahmad dan Abu Daud dalam hadis beliau. Rupanya yang namanya alkohol itu, etanol atau minuman keras itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga, dilemparkan ke dalam dunia, iblis itu ketakutan. Lalu keluar kencingnya. Bahasa Aceh itu bi'nya iblisnya. Keluar kencing. Kemudian kencing iblis itu menyatu menjadi etanol, menjadi alkohol. Jadi orang-orang yang minum alkohol itu sama dengan meminum kencing iblis. Itu riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Minuman keras adalah itu budaya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu adalah orang-orang Makkah sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya zaman jahiliyah. Orang jahiliyah sambil bersyair minum minuman keras. Sambil menyembah berhala minum minuman keras. Itu kerja orang jahiliyah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Rasulullah belum diangkat jadi rasul, tapi tahun-tahun diangkat jadi rasul. Kita tahu Rasulullah diangkat menjadi rasul usia 40 tahun. Jadi apa yang beliau lakukan sebelum itu? Usia sudah belum hampir 40 tahun, 35 tahun sekian. Rasulullah meninggalkan kota. Beliau itu naik ke gunung, lalu mencari gua namanya Gua Hira. Kan? Di dalam Gua Hira itu beliau bisa memandang ke Mekah. Kenapa bisa? Padahal 5 km dari Masjidil Haram ke Gua Hira itu 5 km. Tetapi Rasulullah di dalam gua bisa melihat ke Mekah. Yang pertama, orang-orang Mekah itu menyalakan minyak zaitun. Jadi di sekeliling Ka'bah itu terang benderang. Bisa dilihat oleh Rasulullah ke sana.
ke Ka'bah. Yang kedua, dibantu mungkin karena Rasulullah diberi semacam maunah, juga bisa nampak apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Mereka menyanyi, menari, gadis-gadis mereka juga menyanyi, menari, dan minum minuman keras. Itulah kerjanya. Maka barbar yang ada di dunia ini sekarang, kafe-kafe internasional, ya, di Jakarta, di Bandung, di mana-mana, itu mengambil dari model jahiliyah. Di bar-bar, di hotel-hotel bertingkat, menari, menyanyi, ya. Lalu ada perempuan-perempuan yang berbusana minim, lagu-lagu dangdut, ya, lagu-lagu lain, lagu rock dan sebagainya. Ini sisa-sisa zaman jahiliyah, masa Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul. Ketika Rasulullah pulang ke Mekah, ditegur oleh pamannya. Nama pamannya, salah seorang di antara paman-paman itu, namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Sayyidina Abbas itu ada dua dosa besar yang sering beliau lakukan. Yang pertama, beliau adalah pemakan riba. Jadi Sayyidina Abbas itu pemakan riba sebelum masuk Islam. Yang kedua, peminum. Beda dengan anak-anak muda lain. Lihat anak-anak muda lain. Mereka itu minum-minum, menyanyi, bergembira. Tapi kamu tidak pernah melakukan itu. Justru kamu mengasingkan diri ke gua. Yuk bersama saya kita lihat-lihat saudara-saudara kita apa yang mereka lakukan. Jadi Rasulullah Muhammad ikut, belum jadi Rasul. Muhammad ikut. Jadi ketika Muhammad menyaksikan orang-orang menari, orang-orang minum minuman keras, orang-orang menyanyi di situ, Allah mencabut nyawa Rasulullah, tapi bukan meninggal, ya, bukan wafat, tertidur. Jadi kalau kita tertidur juga dicabut nyawa oleh Allah. Allah dalam genggaman Allah itu nyawa-nyawa kita kalau kita sedang tertidur. Jadi Nabi Muhammad tertidur dan Abbas juga lalai karena Abbas sedang minum minuman keras, ya. Abbas sedang menari ini itu. Kemudian selesai masalahnya. Dilihatlah kemenakannya sedang tidur. Muhammad, yuk kita pulang. Pulang? Apa yang kamu saksikan? Saya tidak saksikan apa-apa, kata Rasulullah Muhammad. Kamu tidur? Iya, saya tidur. Itu Allah mencintai Muhammad, ya. Allah mencintai Muhammad. Ditutup penglihatannya, ditidurkan oleh Allah untuk tidak menyaksikan orang yang minum minuman keras. Ini hadis sahih. Tapi Pak Jokowi pernah juga minum di YouTube. Enggak apa-apa, Pak Jokowi orang biasa. Dengan beliau bertaubat, Allah mengampuni, ya. Allah mengampuni. Jadi semua dosa itu diampuni. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa presiden kita, ya. Karena di YouTube juga beliau mengangkat minuman keras, entah diminum atau tidak. Tapi bagi saya Jokowi itu orang baik. Ini mohon maaf, bukan memuji. Ketika seorang pemimpin masih mendengar ulama, ya, pemimpin itu baik. Jadi Bapak Jokowi mendengar ulama, melarang minuman keras, itu baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi minuman keras belum dilarang oleh Islam, walaupun Rasulullah sudah berdakwah, ya. Sebagaimana kita tahu, setelah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
itu ketika beliau berusia 40 tahun. Ya. Kemudian beliau tidak mendakwahkan secara terang-terangan 3 tahun. 43 tahun usianya. Kemudian Allah membolehkan Rasulullah berdakwah terang-terangan. Tetapi Allah juga belum mengharamkan minuman keras, ya. Orang-orang Islam sudah masuk Islam, ya. Abbas belum masuk Islam, tetapi Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Umar bin Khattab setelah masuk Islam, kecerdasannya, IQ-nya sangat luar biasa. Cerdas sekali dia, Umar bin Khattab. Namun yang belum bisa dibuang oleh Umar bin Khattab adalah minuman keras, ya. Beliau sering mabuk. Yang jelas ada 3 tahap. Menurut ahli tafsir itu ada 3 tahap dalam waktu 7 tahun. Yang pertama Allah menurunkan ayat Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan seterusnya. Kalau ditanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi, katakanlah memang ada sedikit manfaat, ya, tetapi mudaratnya lebih besar. Itu ayat itu, ya. Jadi kapan turun ayat itu? Turun ayat itu tahun ketiga Hijrah. Jadi walau tahun ketiga Hijrah sudah turun ayat itu, Allah mengatakan bahwa minuman keras itu mudaratnya lebih besar, tetapi belum dilarang total. Orang masih minum. Nah, suatu hari Umar bin Khattab menjadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba di luar Madinah. Berapa kilo itu? Sekarang 3 kilo lah kira-kira. Dari Masjid Madinah ke Masjid Quba 4 kilo, lebih kurang. Umar bin Khattab jadi imam di situ. Apa yang dibaca oleh Umar bin Khattab? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Udah salah sambung kan? Surat Al-Asri disambung dengan surat At-Tin, salah sambung. Kenapa salah sambung? Dalam keadaan mabuk Umar bin Khattab. Dalam keadaan mabuk beliau. Kemudian diceritakan oleh orang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Umar waktu menjadi imam di Masjid Quba, beliau mabuk. Apa hikmahnya? Kemudian Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan engkau dekati salat. Wa antum sukara, padahal kamu sedang mabuk. Akhirnya orang-orang yang taat lebih mementingkan salat. Kalau begitu saya tidak boleh minum, nanti saya mabuk, salat saya tidak sah. Itu kapan turun ayat itu? Itu sudah tahun ke-6 Islam dari hijrah. Tahun ke-6. Walaupun sudah turun ayat ini, belum juga dilarang. Belum juga diharamkan. Tetapi tahun ke-7, ada juga yang menyebutkan tahun ke-9, itu oleh Allah dilarang total dengan turun ayat bahwa minuman keras dan judi itu adalah pekerjaan setan dan sangat berbahaya. Syaitan itu menyuruh kepada pertengkaran antara manusia. Memang ya, orang mabuk-mabuk itu berkelahi, ada yang menusuk orang, itu sangat sering di Jawa. Ada yang membunuh orang lain lalu membunuh diri di Jawa. Karena di Jawa minuman keras itu diproduksi sendiri oleh orang-orang di rumahnya.
Ini bukan fitnah, betul. Kita baca di mana-mana, di TV kita nonton. Karena tidak ada larangan total kecuali Aceh. Nah, di Aceh memang tidak ada ulama yang membolehkan, tidak ada pemerintah yang membolehkan. Minuman keras ada juga, ada. Itu apa boleh buat? Karena Aceh dengan negara lain kan tidak ada pagar. Kalau setan itu bisa terbang dari mana-mana. Jadi setan dari Arab bisa pergi ke Aceh, setan dari Jawa bisa pergi ke Aceh. Maka setan itu kerjanya mengajak manusia untuk minum minuman keras. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita tetap prasangka baik bahwa Bapak Presiden kita berniat baik. Mendengar ulama beliau itu masih haram minuman keras di Indonesia. Alhamdulillah. Bapak Presiden kita ini bukan memuji. Jangan nanti dikatakan Ustaz Amir sudah ingin jabatan. Enggak. Bapak Presiden kita lebih baik dari Raja Bahrain, lebih baik dari Raja Qatar. Betul. Di Bahrain, di ibu kota Bahrain, namanya Manama, itu bebas segala-galanya. Minuman keras, zina, bebas. Bahrain 100% Islam. Berapa? 100% Islam. Cuma 60% di Bahrain itu Syiah. Bahrain kaya raya, diberikan oleh Allah minyak dan gas bumi. Tetapi Allah telah menyesatkan raja mereka dengan menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras. Padahal Bahrain itu Arab. Satu suku, satu bangsa dengan Yaman. Dan dekat-dekat kan. Yang kedua, raja yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Raja Qatar. Qatar itu negara Islam juga. 100% juga umat Islam. Tapi di Qatar itu, di pantai-pantai Qatar, silakan orang berzina, minuman keras dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Raja Arab juga, orang Arab juga, tapi sesat juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah masih memberi petunjuk kepada pemimpin Indonesia yang mengharamkan minuman keras. Mudah-mudahan di Indonesia ini akan melahirkan orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan di YouTube kita lihat kemarin, seorang putra Kalimantan dari Banjarmasin terpilih menjadi imam Masjidil Haram, ya kan? Coba lihat di YouTube. Ini rahmat Allah yang luar biasa, bangga kita. Memang orang Banjarmasin itu sejak dulu hebat. Di Banjarmasin itu ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal Muhtadin itu dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjarmasin. Dikembangkan dari kitab Siratal Mustaqim yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Araniri. Siratal Mustaqim itu tipis, tipisnya berapa? 2 kali Al-Quran juga, tipis. Tetapi oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikembangkan menjadi berjilid-jilid. Itu orang Banjar. Jadi alhamdulillah ini tampil lagi seorang putra Banjar dites oleh 20 orang imam Masjidil Haram, kemudian dinyatakan lulus menjadi imam di Masjidil Haram mulai kemarin dan seterusnya. Ini rahmat Allah bagi bangsa Indonesia.
Jadi Banjar itu Melayu, Aceh itu Melayu, Jawa itu Melayu, Padang itu Melayu. Semua kita Melayu. Jadi kita bangga, ya. Kita bangga putra Melayu menjadi imam di Masjidil Haram. Di zaman dulu juga Syekh siapa? Ismail Al dari Medan, dari bukan Medan, dari Padang ya, Minangkabau ya. Siapa namanya? Imam besar juga, imam besar di Masjidil Haram. Juga dari Padang juga ada, dari ini, dari Medan, Mandailing juga menjadi, Mandailing itu orang Batak kan, menjadi imam besar, menjadi imam besar di Masjidil Haram. Di Aceh tidak ada imam besar di Masjidil Haram, tapi ada penceramahnya, ada imamnya. Jadi Syekh Abdul Rauf Hasan Kili pernah menjadi imam, pernah menjadi khatib di Masjidil Haram, juga mengajar. Beliau mengajar. Tetapi putra Batak, putra Minangkabau, putra Banjar pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi bangga kita. Jadi demikianlah renungan-renungan pagi ini. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi musuh setan. Bagaimana supaya menjadi musuh setan? Memang dia musuh kita? Jangan mendekati botol minuman keras. Minuman keras itu haram. Tidak seorang pun boleh memberi izin kalau ingin masuk surga. Tapi kalau ingin masuk neraka, silakan memberi izin kepada orang-orang yang menjual minuman keras. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi